Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Sehat semuanya? Sehat. Ada yang nggak hadir? Ada. Apa absen aja ya? Oke. Afkar Aulia hadir? Ashraf Darmawi mana? Tunjuk tangan ya. Diana Akmalia Wahyuni Zahratul Munida hadir. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, sekarang kita berdoa bersama. Coba ketua kelas pimpin doa ke depan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, silakan duduk. Pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang suhu. Masih ingat? Masih. Apa itu suhu? Coba tunjuk tangan satu orang. Coba. Indonesia. Oke, bagus sekali. Suhu adalah derajat panas suatu benda. Tepuk tangan untuk. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan masuk tentang kalor. Jadi suhu dan kalor ini sama-sama menunjukkan panas sebuah benda. Tetapi antara suhu dan kalor itu berbeda. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kalor. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah proses belajar mengajar nanti, itu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh kalor terhadap kenaikan suhu suatu benda. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara massa, jenis zat, dan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda. Itu yang ingin kita capai hari ini setelah proses belajar mengajar. Oke. Selanjutnya, apa itu kalor? Jadi untuk lebih paham tentang kalor, mari kita perhatikan video berikut ini. Halo sahabat semua, pada video ini kita akan membahas tentang kalor atau yang sering disebut juga dengan energi panas. Kalor erat hubungannya dengan suhu sampai-sampai kadang ada yang mengatakan kalor sama dengan suhu. Ini perlu diperhatikan sahabat, bahwa suhu dan kalor itu berbeda. Untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Sahabat, pasti kalian suka ngopi kan? Ketika kita membuat segelas kopi dengan air panas, kemudian kita aduk menggunakan sendok, di sini kita akan merasakan sensasinya. Bukan sensasi kopi, tapi sebuah suhu yang akan diubah pada sendok. Sebuah sendok yang dicelupkan ke dalam gelas berisi kopi panas. Pada kondisi ini, kita akan dapat merasakan kalor secara nyata, meskipun tidak kasat mata.
Suhu sendok lebih rendah daripada suhu air, mengakibatkan energi panas akan mengalir dari air ke sendok. Lalu apa sebenarnya kalor? Kalor merupakan suatu kuantitas atau jumlah energi panas baik yang diserap ataupun dilepaskan oleh suatu benda. Alat ukur untuk mengukur besarnya kalor disebut kalorimeter. Tentu ini berbeda dengan suhu ya, yang diukur menggunakan termometer. Dalam satuan internasional, kalor dinyatakan dengan joule. Satuan lainnya dinyatakan dengan kalori. Nah, kamu juga perlu tahu nih pernyataan ini, bahwa satu kalori itu didefinisikan sebagai banyaknya kalori yang diperlukan untuk memanaskan sebanyak 1 kg air sebesar 1 derajat Celcius. Kalian juga perlu tahu itu, apa itu kalori dan apa itu joule. Karena joule itu satuan internasionalnya kalor, tapi alat ukurnya kalori. Sehingga pasti ada yang namanya konversi dari kalori ke joule, ataupun dari joule ke kalori. Di sini, 1 kalori itu sama juga dengan 4,2 joule. Dan sebaliknya 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori. Nah, kita perlu tahu nih dan menghafalkannya. Cara menghafalkannya mudah, cukup kita menghafal 4,2 joule. Dengan 4,2 joule itu kita akan hafal 1 kalori sama dengan 4,2 joule. 1 joule 0,24 kalori. Angkanya hanya 1, 4, dan 2. Ingat, 4,2 joule. Nah, kita perlu menghafalkannya karena ada nantinya itu ada konversi satuan dari joule ke kalori ataupun sebaliknya. Dan di situ akan ada perhitungan yang sering sekali menggunakan satuan ini, digunakan dalam tentunya soal-soal dalam energi kalor. Dan selanjutnya secara dasar kita perlu tahu tentang pengaruh kalor terhadap suatu benda. Apa coba sahabat? Misalnya bagaimana nih, ada pertanyaan deh. Bagaimana apabila sebuah zat dipanasi secara terus-menerus? Misal kita memiliki sebuah es. Ketika es dipanaskan, apa yang terjadi? Mencair? Apakah langsung seperti itu? Berapa suhu es? Pasti di bawah 0 derajat Celcius dong. Apakah es itu mencair di suhu di bawah 0 derajat Celcius? Tentu tidak. Secara ideal, es itu mencair tepat di suhu 0 derajat Celcius. Lalu apa yang terjadi sebenarnya ketika es misalnya berada pada suhu negatif 10 derajat Celcius dipanaskan? Langsung mencair? Tentu tidak. Es pasti akan mengalami perubahan suhu hingga 0 derajat Celcius terlebih dahulu. Baru pada suhu tersebut, es dapat mencair atau berubah menjadi air. Nah, apabila kita telusuri secara lebih lanjut, dengan sederhana ada 2 pengaruh kalor, yaitu yang pertama adalah menyebabkan kenaikan suhu, yang kedua adalah perubahan wujud zat. Dalam kondisi sebelumnya, es yang suhunya di bawah 0 derajat Celcius akan naik, kemudian baru berubah wujud. Oke, clear ya? Ada 2 pengaruh, yaitu perubahan suhu dan juga perubahan wujud. Oke, sudah selesai. Nah, berdasarkan video yang telah kita tonton, ya, jelas tadi semua? Jelas ya. Sekarang sekali lagi saya adakan, berdasarkan video yang telah kita tonton, apa yang maksud dengan kalor? Tunjuk tangan, jangan malu-malu, Yuk, coba. Energi. Ya, kalor itu adalah energi. Ada yang lain? Energi yang berpindah. Dari mana ke mana dia berpindah? Dari es ke mencair. Bagus. Ada yang lain? Energi yang berpindah dari Iya, bagus sekali. Dibutuhkan semuanya dulu. Biar semangat. Jadi kalori itu adalah energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Paham semuanya? Paham. Oke. Kalau udah paham, sekarang kita lanjutkan. Berdasarkan sistem satuan internasional, itu kalor memiliki satuannya apa? Ayo.
Tunjuk tangan satu orang, tunjuk tangan. Harus berani. Yang belum, yang coba. Apa satuannya? Joule. Selain joule, kalor juga memiliki satuan yang lain. Apa namanya? Kalori. Jadi antara joule dan kalori ini punya hubungan. Apa hubungannya? Nah, hubungannya di sini adalah 1 joule sama dengan 4,2 kalori. Betul? Coba perhatikan baik-baik. 1 joule 4,2 kalori. Salah. Yang betul? 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Jadi kalau 1 joule sama dengan berapa kalori? 0,24 kalori. Sedangkan alat ukur daripada kalori ini sendiri berbeda dengan alat ukur suhu. Apa ya alat yang digunakan untuk mengukur kalor? Termometer. Apa? Kalorimeter. Kalau untuk mengukur suhu? Termometer. Sekarang kita lanjutkan. Nah, sebelum kita lanjutkan lebih jauh tentang pengaruh kalori ini, Bapak akan mengajukan 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimanakah pengaruh kalor terhadap kenaikan suhu suatu benda? Dan yang kedua, bagaimanakah pengaruh massa dan jenis zat terhadap banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu benda? Ini pertanyaan ini nanti harus terjawab setelah proses belajar mengajar. Oke, paham pertanyaannya? Nah, sebelum kita lanjut, ada yang bisa jawab? Enggak? 1 orang aja. Ada? Bagaimana? Saya bisa? Coba, ayo. Apa pengaruh kalor terhadap kenaikan suhu suatu benda? Ada pengaruh nggak? Ketika sebuah benda dipanaskan, apa yang terjadi? Suhunya naik. Jadi apa pengaruh kalor terhadap suhu suatu benda? Semakin banyak kalor, semakin naik. Naiknya seperti apa? Semakin besar ataupun tinggi kenaikan. Jadi untuk lebih memahaminya, mari kita simak video berikut ini. Namun sebelumnya Bapak akan membagikan kelompok. Jadi Bapak bagi kelompok dulu. Ini cara Bapak bagi melalui berhitung ya, 1 sampai dengan 4. 1 sampai dengan 4. Yang kena 1 berarti kelompok 1, yang kena 2 kelompok 2, yang kena 3 dan yang kena 4. Oke, paham semuanya? Oke. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Oke, sekarang coba duduk dalam kelompok masing-masing. Di sini kelompok 1 yang rapi ya. Kelompok 1. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 dan kelompok 4. Mejanya diangkat. Di sini kelompok 4. Mejanya angkat. Jangan bersuara, usahakan.
Oke, sudah siap semuanya? Ya, kalau sudah, sekarang Bapak bagikan lembaran kerja ya. Coba dibaca baik-baik lembaran kerjanya. Nanti semua harus aktif ya, semua harus aktif, semua harus bekerja. Jangan nggak ada yang bekerja. Nah, coba diperhatikan berdasarkan hasil pengamatan nanti, itu kan udah ada LK. Berdasarkan hasil pengamatan di video nanti, diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LK. Satu itu lembaran jawaban yang warna-warni, satu lagi berupa petunjuk di situ. Baca ya. Kemudian isi jawabannya pada lembaran kerja. Ditulis nanti jangan besar-besar, nanti nggak muat ya. Karena sudah terbuat dalam bentuk kotak. Oke, sekarang Bapak putar video. Oke? Yuk. Simak baik-baik, jangan ada yang berbicara. Catat semua data nanti yang terdapat di video. Kamu kasar. Kaki 3. Termometer. Gelas kimia. Statis. Beserta penjepitnya. Langkah pertama, mengukur suhu awa air. Dengan menggunakan termometer dan didapatkan hasil 28 derajat Celcius. Langkah spiritus, menggunakan korek, kemudian hitung suhu air setiap 2 menit, yaitu menit kedua, keempat, keenam, dan ke-8. Di menit kedua, suhu air yang didapatkan adalah 40 derajat Celcius. Di menit keempat, suhu air yang didapatkan adalah 53 derajat Celcius. Di menit ke-6, suhu air yang didapatkan adalah 62 derajat Celcius. Di menit ke-8, suhu air yang didapatkan adalah 72 derajat Celcius. Kegiatan 2. Mengamati pengaruh jumlah zat terhadap jumlah mol yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu zat. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada kegiatan kedua adalah air 100 ml, air 200 ml, kaki 3 dan pembatas spiritus, dan terakhir adalah termometer. Langkah kerja. Siapkan air sebanyak 100 ml dan ukur suhu awalnya. Dicatat ya suhunya. Siapkan air sebanyak 200 ml dan ukur suhu awalnya. Yang ini juga dicatat suhunya. Kemudian letakkan kedua gelas bakar yang berisi 100 ml air dan 200 ml air di atas pembakar spiritus. Kemudian panaskan. Perhatikan kenaikan suhu air saat dipanaskan. Catat suhu air 100 ml air setelah dipanaskan. Kegiatan 3. Mengamati pengaruh jenis zat terhadap jumlah kalori yang dibutuhkan untuk meningkatkan suhu suatu zat. Alat dan bahan yang digunakan. Pembakar
siklus kali 3 termometer temperatur minyak goreng dan air. Seperti yang ditunjukkan pada video berikut ini. Gelas pertama diisi dengan air sebanyak 100 ml. Kemudian beberapa sekaligus menembakkan. Amati kenaikan suhu pelan-pelan, kemudian perhatikan kenaikan suhunya sampai 5 menit. Adalah 62 derajat Celcius. Lihat tadi itu. Dari pengamatan tersebut, kenaikan suhu yang diperoleh minyak goreng adalah 91 derajat Celcius. Oke, kita kembali. Nah, coba diperhatikan di LKPD-nya. Ya, perhatikan baik-baik di LKPD. Di sini yang pertama yang diminta adalah berdasarkan video yang telah diamati, ya, alat dan bahan yang digunakan. Jadi ketiga-tiga kegiatan itu digabung alatnya, alat dan bahannya ditulis pada kolom yang telah disediakan pada lembar jawaban. Paham? Itu semua digabung di situ. Dari percobaan 1 sampai percobaan 3. Paham ya? Kemudian yang kedua, tentukan langkah kerja yang dilakukan pada masing-masing percobaan. Itu pada LK sudah ada percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3. Ada semua? Bisa dilihat? Itu yang percobaan 1 di kolom percobaan 1. Jangan terlalu besar-besar ditulis, nanti nggak buat. Yang percobaan 2 di percobaan 2, dan 3 di 3. Kemudian tuliskan hasil pengamatan. Hasil pengamatan itu percobaan 1, apa hasil pengamatannya, yaitu pengaruh suhu terhadap suatu zat. Di situ isi tabel. Pada T1 2 menit berapa suhunya, pada T berapa menit lagi, 6 menit berapa suhunya, 8 menit berapa suhu itu dicatat. Paham? Oke, yang berikutnya adalah untuk percobaan 2, yaitu memanaskan air yang jumlahnya berbeda. Yang pertama, air yang jumlahnya 100 ml, dan yang kedua 200 ml. Catat ya pada suhu akhirnya. Suhu awalnya juga dicatat berapa untuk masing-masing zat. Kemudian masing-masing air tadi ya, masing-masing gelas dicatat suhu awalnya berapa, dan catat suhu akhirnya. Paham? Paham ya? Oke, yang berikutnya yang ketiga adalah kegiatan yang ketiga, yaitu memanaskan air dan minyak goreng. Di situ coba dilihat. Yang pertama, catat suhu awalnya. Yang kedua, suhu akhir, dan ada air dan minyak goreng. Itu pada menit keberapa. Jadi alat dan bahan sebenarnya yang berbeda cuma di percobaan ketiga yang tambah minyak goreng. Yang lain sama semua alat dan bahan yang kita gunakan. Ya, semua
sama. Paham? Paham? Oke, nanti semua itu diisi pada ini yang sudah disediakan, pada lembar jawaban yang telah disediakan. Oke, ya. Kemudian nanti buat penjelasan dan yang terakhir kesimpulan. Coba dikerjakan. Coba diisi terus ke ini alat dan bahan apa aja tadi udah dicatat, pindahkan ke sini. Paham? Oke, coba perhatikan. Yang lain dengar dulu. Coba bangun, Aaron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, alat dan bahan. Air, minyak, korek, spiritus, kawat kasar, ketiga, termometer, gelas, statif dan penjepit. Yang kedua, langkah kerja. Percobaan 1. Siapkan 200 ml air dengan suhu awal 28 derajat Celcius. Bakar spiritus dan hitung suhu setiap menit. Percobaan 2. 100 ml air dengan suhu awal 29 derajat Celcius dan 200 ml air dengan suhu awal 29 derajat Celcius. Langkah kerja. Letakkan gelas di atas pembakar spiritus dan panaskan. Ya, boleh bukan? Bahan video ini. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil pengamatan tadi melalui video itu dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi kenaikan suhu sebuah benda, semakin banyak kalori yang dibutuhkan. Ya. Jadi dapat kita lihat kesimpulannya di sini. Ya. Kesimpulan
Nah, coba perhatikan kesimpulannya di sini dari hasil praktikum kita bahwa kalor dapat menaikkan suhu suatu benda. Itu intinya yang pertama. Semakin banyak kalori yang diberikan, itu semakin tinggi kenaikan suhu benda. Tadi bisa kita lihat, jika kita asumsikan bahwa waktu itu sebagai banyaknya kalor, maka untuk 2 menit, 4 menit, 6 menit, 8 menit, itu suhunya terus naik. Itu menunjukkan bahwa semakin banyak kalor yang kita berikan, semakin tinggi kenaikan suhu benda. Kemudian yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kalor terhadap kenaikan suhu suatu benda, itu yang pertama ada massa benda, dan yang kedua ada kalor jenis. Kalor jenis itu yaitu di jenis benda. Setiap benda yang jenisnya berbeda itu akan berbeda yang namanya kalor jenis. Paham? Oke. Jadi di sini semakin besar massa. Tadi di praktikum tadi massanya yang pertama 2 untuk air tadi 100 ml dan 200 ml. Semakin besar massa itu semakin banyak kalori yang kita perlukan untuk menaikkan suhu. Kemudian yang terakhir, semakin besar kalori jenis suatu benda, semakin besar pula kalori yang kita butuhkan untuk menaikkan suhu benda tersebut. Dapat dirumuskan dengan persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q itu adalah kalor, M itu adalah massa benda, adapun massa zat itu satuannya kilogram, tadi kalor satuannya joule ya. Kemudian kalor jenis itu satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian delta T itu adalah perubahan suhu, yaitu dari suhu awal ke suhu akhir. Jadi perubahannya adalah suhu akhir dikurangi dengan suhu mula. Oke. Terus yang terakhir tadi ya udah ya, T2 itu suhu akhir dan T1 itu suhu awal. Sampai di sini apa namanya untuk pertemuan hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Oke, kalau enggak ada, jadi untuk hari ini cukup di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.